warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap bersemangat belajarnya. Nah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Amin. Semoga doa teman-teman dikabulkan oleh Allah dan dipermudah dalam memahami materinya ya. Oke friends, kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Ya, kita sudah belajar tentang berbagai macam operasi hitung tentang pecahan, bukan? Ya, betul sekali ya. Kita sudah belajar tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Begitupun dengan perkalian pecahan desimal, perkalian pecahan persen, perkalian pecahan biasa, dan perkalian pecahan campuran. Nah, minggu lalu kita tuh sudah belajar tentang pembagian pecahan. Ya, ada apa aja? Betul sekali. Operasi hitung pembagian pecahan biasa dan operasi hitung pembagian pecahan campuran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ya, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung pembagian pecahan desimal dan pecahan persen. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita lihat video pembelajarannya. Check this out. Pembagian pecahan desimal dan persen. Untuk soal yang pertama yaitu 0,2 dibagi 2/5. Di sini kita lihat bentuknya sudah berbeda. Yang pertama yaitu bentuknya pecahan desimal dan yang kedua yaitu bentuknya pecahan biasa. Maka kita samakan terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 0,2 kita rubah menjadi 2/10 dibagi 2/5 kita tulis kembali. Setelah itu 2/10 kita tulis kembali, tanda pembagian kita rubah menjadi kali, dikali 5/2. Nah teman-teman, apakah ada yang bisa langsung dibagi? Ya, ada ya, yaitu 5 dan 10. 5 dibagi dengan 5 adalah 1. 10 dibagi dengan 5 adalah 2. Masih ada yang bisa dibagi lagi? Ya, 2 kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2 adalah 1, 2 dibagi 2 adalah 1. Setelah itu kita hitung. 1 dikali 1 adalah 1, 2 dikali 1 adalah 2. Jadi 1/2. Contoh soal yang kedua yaitu 0,35 dibagi 1/3/4. Di sini ada bentuk desimal dan bentuk pecahan campuran. Kita ubah menjadi pecahan biasa lagi. 0,35 kita ubah menjadi pecahan biasa yaitu 35/100 dibagi 1/3/4 kita jadikan pecahan biasa menjadi 7/4. Lalu kita ubah bentuk pembaginya menjadi kali 35/100 dikali 4/7.
Apakah ada yang bisa dibagi? Ya, 4 dan 100. Itu 4 dibagi 4 adalah 1, 100 dibagi 4 adalah 25. Ada yang bisa dibagi lagi ya, 35 dan 7. 7 dibagi 7 adalah 1, 35 dibagi 7 adalah 5. Lalu kita hitung, 5 dikali 1 adalah 5, 25 dikali 1 adalah 25. 5 per 25. 5 per 25 ini masih bisa kita sederhanakan. Ya, menjadi 1 per 5. Soal selanjutnya adalah 1,32 dibagi 0,3. Kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 132 per 1 dibagi 3 per 10. Lalu tandanya kita ubah, 132 per 100 dikali 10 per 3. Apakah ada yang bisa kita bagi? Ya, 10 kita bagi dengan 10, yaitu 1, 100 dibagi 10 yaitu 10. Lalu 3 dan 132. 3 dibagi 3 adalah 1. 132 dibagi 3 yaitu 44. Lalu kita kalikan 44 kali 1 adalah 44, 10 dikali 1 adalah 10. 44 per 10 masih bisa kita sederhanakan kembali menjadi 44 per 10. 44 per 10 masih bisa kita sederhanakan kembali menjadi 42 per 5. Soal selanjutnya yaitu 7,8 dibagi 2. Kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 78 per 10 dibagi 2 per 1 sama dengan 78 per 10 dikali 1 per 2. 2 bisa kita bagi dengan 78. 2 dibagi 2 adalah 1. 78 dibagi 2 adalah 39. Setelah itu kita kalikan, 39 dikali 1 adalah 39. 10 dikali 1 adalah 10. 39 per 10 masih bisa kita sederhanakan menjadi 39 per 10. Soal berikutnya adalah 26% dibagi 4%. Sama dengan kita ubah menjadi pecahan biasa, 26 per 100 dibagi 4 per 100 sama dengan 26 per 100 dikali 100 per 4. Lalu ada yang kita bisa bagi yaitu 100 dengan 100. 100 dibagi 100 adalah 1, 100 dibagi 100 adalah 1. Lalu ada yang bisa dibagi lagi yaitu 26 dan 4.
4 dibagi 2 adalah 2, 26 dibagi 2 yaitu 13. Setelah itu kita kalikan. 13 dikali 1 adalah 13, 1 dikali 2 adalah 2. 13 per 2. 13 per 2 masih bisa kita sederhanakan kembali menjadi 6 1 per 2. Contoh soal kedua yaitu 32% dibagi 4 per 5. Kita ubah lagi menjadi pecahan biasa menjadi 32 per 100 dibagi 4 per 5 sama dengan 32 per 100 dikali 5 per 4. 5 kita bagi dengan 5 yaitu 100 dibagi 5 adalah 20. Kemudian 4 dan 32. 4 kita bagi dengan 4 adalah 1, 32 dibagi 4 adalah 8. Lalu kita kalikan 8 dikali 1 adalah 8, 20 dikali 1 adalah 20. 8 per 20. Masih bisa kita sederhanakan menjadi 2 per 5. Soal selanjutnya adalah 32% dibagi 1 3 per 5 sama dengan kita ubah menjadi pecahan biasa. 32 per 100 dibagi 8 per 5 sama dengan 32 per 100 dikali 5 per 8. Lalu 5 dan 100 bisa kita bagi. 5 dibagi 5 adalah 5, 100 dibagi 5 adalah 20. Setelah itu 32 dan 8. 8 kita bagi dengan 8 adalah 1, 32 dibagi 8 adalah 4. Kemudian 4 dan 20. 4 dibagi 4 adalah 1, 20 dibagi dengan 4 adalah 5. Setelah itu kita hitung, 1 dikali 1 adalah 1, 5 dikali 1 adalah 5. Jadi hasilnya 1 per 5. Lalu 42% dibagi 0,7. Kita ubah menjadi pecahan biasa. 42 per 100 dibagi 7 per 10 sama dengan 42 per 100 dikali 10 per 7. 10 dan 100 kita bisa bagi dengan angka 10. 10 dibagi 10 adalah 1, 100 dibagi 10 adalah 10. Setelah itu 42 dan 7. 7 kita bagi dengan 7 adalah 1, 42 dibagi 7 adalah 6. Sama dengan 6 dikali 1 adalah 6, 10 dikali 1 adalah 10. 6 per 10 masih bisa kita sederhanakan kembali menjadi. Untuk soal selanjutnya yaitu Pak Denny memiliki tanah seluas 82/5 hektar. Ketika Pak Denny sakit, tanah tersebut dibagikan kepada semua anaknya.
Tiap anak mendapat tanah seluas 2, 4, 5 hektar. Berapa jumlah anak Pak Denny? Kita tulis diketahui terlebih dahulu. Diketahui tanah 82/5 hektar dibagi ke semua anak. Tiap anak mendapat 2, 4/5 hektar. Ditanyakan, berapakah jumlah anak Pak Denny? Cara penyelesaiannya yaitu jumlah anak sama dengan luas tanah semula dibagi luas tanah yang didapatkan oleh anak. Jadi 82/5 dibagi 24/5. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Menjadi 42/5 dibagi 14/5 sama dengan 42/5 dikali 5/14. Lalu 5 dan 5 kita bagi. 5 dibagi 5 adalah 1, 5 dibagi 5 adalah 1. Lalu 14 dan 42. 14 dibagi 7 adalah 2. 42 dibagi 7 adalah 6. Lalu kita kalikan, 6 kali 1 adalah 6, 1 dikali 2 adalah 2. 6/2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi jumlah anak Pak Denny adalah 3. Nah, teman-teman, apakah sudah dilihat video pembelajarannya? Sudah ya? Nah, untuk menambah pemahaman kalian, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang sudah ada di lembar tugas atau worksheet yang sudah Miss berikan. Oke, friends. Sampai di sini penjelasan dari Miss Vivi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.